Hari Minggu tidak ada libur. Coba lihat itu, teman-teman. Tidak ada tanggal merah untuk jurnalis dan juga penyiar. Nonton kami jam 5 sore. Di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa ya teman-teman ini ya. Hari ini kita ke TVRI untuk dialog tentang apakah antara daerah yang akan melaksanakan pilkada, pemilih itu mempunyai perbedaan cara pandang terhadap para calon atau mempunyai kesamaan. Lebih detail, ayo kita ke ruang make up dahulu sebelum ke studio. Oh iya, di masker sampai lupa dicopot maskernya. Tadi tentang apa nih? Tentang ciri atau perbedaan dari masing-masing pemilih di 19 kabupaten kota terkait dengan melihat calon kepala daerah. Iya. Besok itu dari Blitar, besok hari Selasa ya, kita dari sini. Biasanya kita yang ke sana dari daerah. Yang Blitarnya yang nanti di Studio 2, baru Pamekasan. Pamekasan apa yang ujung itu Pak? Sumenep ya? Sumenep, Madura ya, Sumenep Madura. Iya. Hari sudah Malang. Orang Bupati Malang. Ke Surabaya itu. Di Marriott. Ini nanti Selasa dari Blitar. Blitar kabupaten apa kota? Kota. Oh kota ya, karena kebetulan dua-duanya melaksanakan pilkada. Iya, kota. Kota ya. Iya. Oh di studio? Di Studio 2. Oh Studio 2. Iya. Mereka bukan di Studio 2. Ya Studio 2 kan lumayan untuk luasnya. Luas iya tempatnya. Terus apa ini? Aman terkendali. Aman. Malah terkait dengan keamanan lebih detail sekarang karena protokol itu. Iya benar. Harus ada maskernya juga. Terus yang di Malang juga gitu. Iya. Malah banyak keamanannya. KPU-nya itu. Malang atau di studio? Di gedung KPU. Oh di gedung KPU. Iya. Surabaya di Marriott. Iya. Terus baru Blitar ini ya yang di sini ya. Iya. Oh baik. Ampun. Terus Sumenep kelihatannya di mana? Di sana. Oh, KPU di sana. juga. Oh di KPU. Hari Minggu tidak ada libur. Coba lihat itu, teman-teman. Tidak ada tanggal merah untuk jurnalis dan juga penyiar. Nonton kami jam 5 sore. Di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa ya teman-teman ini ya. Ganti pakai vest. Ya saudara, pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang tentu saja disambut oleh berbagai lapisan masyarakat. Adanya perbedaan berpikir masyarakat tentang pasangan calon di berbagai daerah mewarnai pesta demokrasi tahun ini. Dan untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, telah hadir bersama kami pengamat sosial politik UNESA, yaitu Dr. Agus Mahfud Fauzi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Dinda. Selamat datang kembali di TVRI Jawa Timur. Pak Agus, masyarakat saat ini itu sangat berpikir kritis terhadap para pemimpin, terutama paslon di berbagai daerah. Nah, bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Iya, mereka relatif lebih kritis, lebih berkembang karena sudah mengikuti proses pilkada atau politik lokal yang sudah sekian kali. Dari pengalaman Pak Agus, atmosfer dari pesta demokrasi tahun ini seperti apa sih Pak? Iya. Memang setiap daerah berbeda ya. Kalau 3 pasangan calon itu atmosfernya adalah mencari terbaik itu dengan landai. Dalam artian
mereka ada pilihan-pilihan alternatif sehingga prosesnya fluently. Tetapi kalau calonnya itu hanya dua, yang muncul itu gagasan dan visi misi itu nggak terlalu terlihat. Tetapi apa yang menjadi semacam pertarungan yang tidak terlalu mengedepankan visi misi itu lebih mengedepankan. Jadi seakan-akan misalkan antara petahana dan non petahana itu bagaimana saling menghantam tapi bukan visi misi, itu menjadi kendala. Tetapi semoga pelajaran pada pemilu 2019 pilpres antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menjadi pendidikan sehingga 1 bulan terakhir ini selanjutnya mereka tidak face to face untuk hanya semacam-macam seakan-akan antara penantang sama petahana. Kalau calonnya itu hanya satu, ini yang lebih agak perlu kita evaluasi. Bagaimanapun masyarakat yang di situ, di Ngawi dan di Kediri, ketika calonnya satu itu sebagian mereka apatis. Nah sekarang bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada masyarakat? Ya karena memang bagaimanapun itu sudah proses ya, mereka tidak bisa menampilkan. Ya sudah, itu coba dihadirkan mana yang terbaik. Kalau misalkan calon ini adalah memang bisa menang, maka itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau dia kalah dengan bumbung kosong lah, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi proses demokrasi lokal. Calon pemimpin seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat di berbagai daerah ini, Pak? Pertama, yang mampu untuk membuat lebih baik dibanding 5 tahun terakhir. Kedua, mereka jauh dari proses korupsi. Dalam artian karena korupsi pasti akan makan APBN dan APBD. Ketiga adalah yang mereka bisa komunikasi dengan seluruh rakyat. Karena kalau bisa komunikasi dengan rakyat, dipastikan berbagai aspirasi dari rakyat itu selanjutnya bisa terakomodir. Jadi jalan, gedung, pertanian itu selanjutnya tercover oleh sang terpilih. Kemudian yang keempat adalah alhamdulillah dialog di TVRI Jawa Timur sudah selesai. Ayo kita review apa yang ditanyakan oleh Mbak Adinda, dicecar oleh Mbak Adinda tadi, dan selanjutnya bagaimana jawabannya. Memang temanya adalah terkait dengan bagaimana para pemilih di Jawa Timur di 19 bahkan di 270 daerah itu yang berbagai ragam, meskipun diawali dengan bagaimana persiapan terkait dengan 31 bulan ini. Apakah pemilih betul sudah siap atau tidak terkait dengan 9 Desember 2020? Saya sampaikan dalam jawaban tadi bahwa pemilih di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, itu pada saat ini relatif sudah siap menyongsong 31 bulan untuk melakukan pemungutan suara. Ya, setiap daerah memang beragam ya. Ketika ditanyakan bahwa bagaimana terkait dengan ketertarikan mereka dengan sang calon, saya katakan antara yang 3 calon, 2 calon, 1 calon itu berbeda. Kalau dalam proses 3 calon, maka dialektika yang ada, apakah dalam proses kampanye atau dalam debat, itu menarik bagi para calon pemilih. Menariknya karena dialektikanya itu ada sesuatu yang sangat bermakna, yaitu mereka menyampaikan gagasan, pikiran, visi misinya secara serius dan ya terlihat mana yang lebih baik, lebih masuk akal, bisa diaplikasikan dan selanjutnya. Tetapi kalau hanya 2 pasangan calon, yang sering terjadi adalah adu gagasan visi misi itu agak terkalahkan dengan semangat mereka untuk berdebat. Berdebat itu seakan-akan bertarung begitu loh. Semoga aja dalam proses debat yang kedua, ketiga, itu selanjutnya merefleksikan pada debat yang pertama kemarin untuk memperbaikinya. Intinya, mereka, para pasangan calon, yang 2 pasangannya, itu selanjutnya berpikir, ayo
beradu argumen tentang gagasan, visi, misi, program tersebut supaya tidak terlihat yang negatif, karena kalau ini dilanjutkan akan berefek pemilih tidak akan memberikan hak pilihnya, bahkan antipati terhadap proses pilkada. Meskipun kalau pilkada 2020 ini adalah sudah akan pengalaman keempat. Pengalaman pertama di pilkada 2005 yang secara langsung ya, kedua 2010, 2015, ini 2020 adalah pengalaman keempat yang seharusnya mereka mempunyai pemahaman yang bagus terkait dengan proses keterlibatan dalam proses politik ini. Kalau pasangannya hanya satu, nah ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita bersama. Maksudnya bahwa sementara ini mereka berpikir yang ya tidak ada tantangan. Pilihannya adalah memilih sang calon atau tidak memilih, menang sang calon atau menang bumbung kosong. Ya semoga saja pilihan itu adalah untuk kebaikan daerah tersebut. Coba dipikirkanlah, mengapa sih kemarin pada waktu proses pendaftaran itu tidak muncul yang namanya calon yang lain? Itu menjadi masalah. Kalau memang tidak ada yang pada waktu proses pendaftaran, ya selanjutnya menjadi evaluasi pada saat ini. Saya pikir saudara-saudara yang calonnya tunggal itu bisa memberikan hal yang akhirnya nanti terserah saudara lah. Itu terkait dengan kemungkinan yang difikirkan oleh para pemilih di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana terkait dengan apakah mereka dalam proses kampanye pasangan calon itu sudah bagus. Saya katakan 1 bulan terakhir ini perlu dievaluasi, dan evaluasi saya adalah para pasangan calon kurang maksimal dalam proses kampanye untuk menggunakan kampanye virtual, kampanye media sosial, media cetak dan elektronik. Sebagian masih melaksanakan kampanye yang konvensional. Coba diingat bahwa hari ini, tahun ini, saat ini yang paling efektif sebetulnya media sosial, media elektronik, dan media cetak untuk menyapa para calon pemilih itu. Kalau yang bersangkutan tidak bisa menyapa dengan itu semuanya, ingin mengedepankan terkait dengan konvensional, dan hal itu agak terkendala karena pandemi COVID ini, maka kemungkinan besar dia tidak akan menjangkau. Coba berpikir ulang 1 bulan terakhir ini untuk memaksimalkan kampanye secara virtual ataupun menggunakan instrumen media sosial dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana generasi muda terkait dengan 9 Desember? Apakah mereka akan berpartisipasi? Saya katakan bahwa generasi muda itu sekarang ini pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Jika di daerah tersebut itu terlalu banyak koruptor, daerahnya hancur, maka generasi muda tidak tertarik untuk menggunakan hak pilih. Ketika di daerah tersebut yang muncul politik itu adalah konflik, maka generasi muda tidak tertarik. Ayo partai politik, pasangan calon dan tim, begitu juga generasi, maksudnya penyelenggara, menyapa mereka, mensosialisasikan, memberikan pendidikan politik supaya teman-teman generasi muda terbuka, maksudnya mempunyai wawasan yang benar terkait dengan proses politik ini. Karena kalau tidak, kemungkinan mereka akan jauh dari 9 Desember. Ya, akan menjadi ancaman terkait dengan partisipasi mereka. Bagaimana supaya mereka lebih maksimal? Sebetulnya kalau penyelenggara, partai politik calon itu bisa menampilkan mereka dalam partisipasi, maksudnya mengajak mereka untuk misalkan Bawaslu, ayo menjadi partisipasi pengawasan, maka akan tertarik mereka, maksudnya merasa diurangkan, merasa terlibat dalam proses politik.
Dan bagaimana terkait dengan mereka yang KPU? Kalau KPU ya cukup mengajak aja, ayo menjadi support, apalagi Sirekap ini membutuhkan IT, karena Sirekap targetnya kan 1 hari selesai. Sesudah pemungutan suara, rekap sorenya, ketika mereka menjadi support di semua TPS, luar biasa. Meskipun tidak harus terlibat menjadi tim, maksudnya timnya calon, itu cukup menjadi bagian dari penyelenggara. Mereka akan merasa menjadi bagian, memberi sumbangsi dalam proses ini. Kemungkinan mereka akan memberikan hak suaranya, hak pilihnya. Itu terkait dengan generasi muda. Selanjutnya, bagaimana dalam proses yang terakhir, bagaimana dalam proses 9 Desember nanti? Apakah masih ada orang yang menggunakan politik uang? Saya katakan, semakin lama politik uang itu semakin tidak laku. Mungkin ada, tetapi seandainya ada, di dalam Undang-Undang 10 2016 ada ancaman ketika yang bersangkutan menggunakan politik uang dan terstruktur sistematis dan masif, ancamannya dia didiskualifikasi. Kalau sebelum coblosan, sebelumnya ketika masih calon didis, meskipun dia terpilih dan terbukti terstruktur sistematis dan masif, mereka akan didiskualifikasi, tidak akan dilantik sebagai calon terpilih. Yang terakhir, itu tadi katanya yang terakhir, ini yang terakhir lagi. Yang terakhir, bagaimana sosok calon, apa yang seharusnya ditampilkan sehingga mereka bisa dipilih, atau apa sih pemilih itu yang menjadi dasar untuk memilih. Saya katakan yang pertama, sejarah yang bersangkutan. Kalau sejarahnya bagus, tidak harus petahana ya, sebagai penantang juga mempunyai sejarah bagus, maka akan mendapatkan catatan positif dari para pemilih. Kedua, kalau yang bersangkutan mempunyai program visi misi yang bagus, maka akan dilirik oleh maksudnya pemilih. Ketiga, kalau program visi misinya itu adalah bisa diaktualkan, tidak hanya retorik, tapi masuk akal, ya yang bersangkutan akan mendapatkan hak suara dari para pemilih. Itulah review dari dialog di DPRI Jawa Timur hari ini. Semoga ada manfaat, semoga menuju 1 bulan ke depan para pemilih menyiapkan dirinya untuk menggunakan hak pilihnya, dan para penyelenggara dan bagi calon begitu juga tim menyiapkan supaya maksimal dalam semuanya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.